Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah SWT, diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, juga nikmat ibadah utamanya, di mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ad dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal-amalan kita yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Desember tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Insya Allah kita kurang lebih 66 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah saum, dan 7 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ada request dari keluarga besar Bapak Haji Andi Herawati, yaitu acara Walimatus Syafar, yang mana beliau meminta doa kepada kita semua. Semoga keluarga beliau akan melaksanakan umrah yang insya Allah akan berangkat hari Senin. Meminta doa kepada kita, mudah-mudahan ibadahnya dilaksanakan dan mendapat kesehatan di sana, dan kembali menjelang gelar mabrur dan mabrur pada tahun. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mohon izin kami bacakan yang akan berangkat. Keluarga besar Bapak Haji Andi Herawati ada sebanyak 17 orang Pak Kiai. Keluarga besar Pak Andi, alhamdulillah, diantaranya pertama 17, 18 sebetulnya, tapi sepertinya yang seorang lagi dalam kesehatan depannya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan. Yaitu diantaranya yang pertama pimpinan rombongan Bapak Haji Andi Herawati, terus kemudian Ibu Susana Herawati, Ibu Titin, Ibu Teti, Ibu Rita, Ibu Fania Fawizia, Agus Sudrajat, Ibu Rina Nurani atau Ibu Rina, kemudian Ibu atau adik Salaisa Sadina Amanda, cucu Subagja, Vira Diana, Sobiawati, Hilawan Arif, Raihan Rasya, Rai Giri Kemuning, Zevanya Sabinsa atau Ziva, yang terakhir adalah Nani Sutarni. Itu keluarga besar Pak Haji Andi yang akan berangkat. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Sohibul Hajat ada yang ingin disampaikan. Maka Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Yang terhormat guru kami Bapak Jaja, yang terhormat Bapak Ketua BKM, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Al-Ad yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi
pada hari ini telah dicurahkan rahmat serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Walimatul Safar keluarga kami yang insya Allah kami akan berangkat beserta keluarga besar termasuk pemakan sebanyak 17 orang, di antaranya para hafiz. Pemakan kami lagi proses hafiz Quran. Tak lupa kami mohon doanya, mohon dilancarkan dan diberi kesehatan. Amin. Dan menurut informasi cuaca di Madinah dan Mekah saat ini dalam suhu yang cukup dingin. Mohon doanya untuk diberi kelancaran dan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul lagi di Indonesia bersama bapak-bapak dan ibu. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Kemudian mungkin ada sepatah dua patah kata dari ketua kita, Pak Ketua DKM Malat, Bapak Haji Saiful Arifin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang insya Allah dirahmati Allah, baru saja kita menyelesaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Dan pada pagi ini ada acara khusus, barangkali pengajian rutin Sabtunya kita postpone dulu karena ada acara khusus dari keluarga Pandi. Alhamdulillah tadi sudah kita dengar keluarga Pandi ini sangat luar biasa, 17 orang. Kapan ya kita bisa seperti begini dengan keluarga besar berangkat bersama-sama, luar biasa. Jadi sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, sebuah rasa syukur yang sangat luar biasa. Tentu kami dari jamaah turut berbahagia Pandi dan keluarga. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya diberikan kelancaran, sehat walafiat seluruhnya, rombongan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Memang cuaca sekarang di akhir tahun bulan Desember untuk daerah-daerah yang subtropis ini adalah cuaca yang sangat agak ekstrim, ya, agak ekstrim. Kalau di Eropa mungkin sudah turun salju. Jadi tentu kita doakan saja Pak Andi, Ibu dan keluarga bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, diberikan kesehatan, lancar semuanya. Gitu. Kami dari DKM, dari warga Masjid Alat mendoakan Bapak dan keluarga untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja Pak Andi, Ibu, tidak banyak yang sampaikan. Selamat jalan, selamat melaksanakan ibadah umroh dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu untuk memimpin doa dan mungkin nanti ada tausiah terkait dengan umroh akan dipimpin oleh yang terhormat guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Nisjaya Zakaria. Kepada Pak Kiai, maka kami persilakan. Baik, untuk memulai acara pagi hari ini kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Kiai, boleh kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita sama-sama awali dengan niat yang ikhlas. Pada pagi ini acara istimewa karena ada kabar gembira saudara kita yang mendapat undangan dari Allah untuk berumroh Hajjul Bait. Dan insya Allah kita juga pagi ini akan mendapat nilai umroh yang sama. Asal ikhlas duduknya di sini, iktikaf sampai terbit matahari. Lalu tenggang waktu ini kita isi dengan zikir, dengan kajian agama. Dan nanti sebelum pulang sholat sunat 2 rakaat. Hadisnya sahih, siapa orang yang melakukan perbuatan seperti yang dikatakan tadi, ba'da subuh berjamaah, tidak segera pulang, duduk i'tikaf di masjid, isi dengan zikir, lalu sholat 2 rakaat pada saat isyraq, pahalanya sempurna seperti pahala umroh. Amin. Apa pahala umroh? Paling tidak diampuni seluruh dosa. Kemudian setelah diampuni dosanya, maka tiada pahala kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Kita awali bersama Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, al-hadi ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sholatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afid alaina min fadli wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Nas'aluka al-ijabah shifa'u bil hasil maqasidana umurah ya Allah. Thumma ila rujamil kubur ma'amin min masyarikil ardi ila mawrusun ila arwahi ummahatina wa abaina wa jadadina wa ikhwanina summa ila rujami masyayikhina asatidatina wa ulama'il ulama'. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah
wa astaghfirullah li dzambi wa lil mu'minina wal mu'minat adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Doa kita pagi ini sekaligus menjadi doa untuk mengantar sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berangkat umroh. Insya Allah akan terus melekat menyertai mereka sejak niat sekarang berangkat sampai pulang ke tanah air dengan selamat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi was sama, subhanallah mil'a ma fil ardi was sama, subhanallah adada ma ahsha kitabuh, subhanallah mil'a ma ahsha kitabuh, subhanallah adada kulli syai', subhanallah mil'a kulli syai', alhamdulillah adada ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq, walhamdulillah adada ma fil ardi was sama, walhamdulillah mil'a ma fil ardi was sama, walhamdulillah adada ma ahsha kitabuh, walhamdulillah mil'a ma ahsha kitabuh, walhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Mari kita beristighosah dengan istighosah Alim Malik untuk kita semua, terutama untuk yang berangkat umroh. Insya Allah ini juga relevan dibaca untuk mengantar saudara kita yang haji ataupun umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adza. Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim.
Bismillah ala nafsi wa dini, Bismillah ala ahli wa mali, Bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a, ayya jaruka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Amin. Bagian pertama pengajian pagi ini kita cukupkan di sini dan sudah yakin dipiralkan di langit ini. Bahkan sekarang kita sedang dikepung oleh para malaikat yang jumlahnya tidak akan kurang daripada 70.000 malaikat yang oleh Allah tugaskan bergabung bersama kita ini. Suatu hal yang patut menjadi dasar pada saat ini adalah kita gembira, karena ini akan melaksanakan syariat Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya untuk pagi ini pengajian Riyadhus Shalihnya ditunda dulu karena ada pesan sponsor untuk mengantar doa dengan sedikit pembekalan ini. Saya salut Pak Andi dengan keluarga mendapat undangan istimewa dari Allah. Nah, dari kata ini Bapak dan segenap keluarga harus menyambut dengan senang hati, berbunga-bunga. Karena yang undang adalah yang Maha Suci. Diundang untuk menginjakkan kaki di tanah suci, untuk beribadah di tanah suci, yaitu Makkah. Bahkan mungkin akan lanjut ke Madinah ini. Tanah suci dua Darul Haramain. Kemudian untuk apa diundang oleh Allah ke tanah suci? Bukan untuk disiksa. Akan dijadikan manusia yang suci. Karena hadisnya sahih, siapa orang yang umroh kemudian tidak melakukan kesalahan, umrohnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, akan mendapat jaminan diampuni dosanya. Kalau dia orangnya mampu, dia berangkat lagi tahun berikutnya, maka dosa antara umroh ini dengan umroh itu juga dihapus dosanya. Kemudian di samping itu juga beliau akan mendapat keuntungan istimewa. Ibadah di Baitullah ini luar biasa, akan mendapat keberkahan pahala yang berlipat ganda. Doanya dikabul, dosanya diampuni, pahala ibadahnya itu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sini, Pak. Ini yang harus mendorong kita bangga ini. Semangat inilah yang harus menggebu-gebu sambil mengagungkan Allah yang mengundang ini, ya. Kemudian paling tidak yang dinyatakan dalam Al-Quran, wa man dakhalahu kana amina. Siapapun orang yang diberi kesempatan oleh Allah mampu mendekat ke Baitullah, bisa tawaf di situ, ya, di Baitullah, jaminannya kana amina, dia dijamin aman. Tidak disebutkan objeknya aman dari apa. Ibnu Abbas berkomentar, dari segala hal yang perlu kita aman. Jadi aman tidak segala rupi. Sampai Ibnu Abbas mengatakan
Mudah-mudahan ini juga jaminan aman dari api neraka. Nah, itu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua dengan ikhlas memenuhi undangan Allah yang Maha Suci ke tanah suci, jaminan itu diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itkun minanar, udah. Malah saya sering berseloroh, andaikan saya termasuk orang yang punya nilai rendah dalam keimanan dan amal, muntemah ku Allah san pantes diasupkeun ka surga, asal ulah ka neraka we pokona. Bener? Lamun san pantes ka surga, asal ulah ka neraka aja, punya jaminan bebas dari api neraka. Ini penting sekali, itkun minanar. Tapi semua ini ada syarat, Pak. Ya, perintahnya sangat luas. Lillah ala nas. Ini tadi Pak Andi sudah melakukan satu hal yang sangat positif sesuai dengan anjuran Rasul, bahwasanya sebagai wujud kegembiraan kita mendapat undangan dari Allah untuk berumroh, untuk berhaji, hendaklah kita pamit kepada keluarga dan tetangga. Idza aradtumus safar fal wadi. Ini dasar yang menganjurkan kita pamit. Jadi pagi ini Bapak Andi dan sekeluarga pamit kepada kita, mohon didoakan. Nanti doanya apa isi doanya? Ya. Begitulah yang dilakukan pada zaman Nabi masih hidup. Para sahabat yang mau umrah itu pamit kepada Rasulullah, pamit pada saudaranya. Dan pada saat Sayyidina Umar pamit akan melakukan haji, Nabi berpesan, dua pesannya. Kata Rasulullah, Umar, hati-hati berhaji itu, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, ini pesan Nabi. Kenapa? Bakal banyak teman yang datang di situ. Dan semua yang datang jangan sampai kena oleh kita, kena disakiti oleh kita. Karena itu Sayyidina Umar menurut riwayat kalau tawaf gak berani melepas tangan. Dia gini, sieun kepat niku batur. Idza'ul muslimin haram, menyakiti orang lain haram hukumnya. Maka saya heran banyak orang berebut kepengen mengecup Hajar Aswad dengan segala cara sampai ngikut orang. Wah, malah ganyaran setik. Lebih baik dari jauh saja seperti Ibu Hani, bismillah Allahu Akbar, daripada berkerumun ngikut orang lain. Betul kan? Ngecup itu hukumnya sunat, nyiku mah haram, beak pahala haji lagi. Mulai ganyaran. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi minta sertakan dalam doamu saya. Nabi minta didoakan. Makanya jamaah Al-Ar pagi ini sangat beruntung. Pak Andi tadi sudah menyampaikan permohonan didoakan. Kita sekarang minta semoga Pak Andi jangan lupa sertakan kami dalam doa di sana. Amin ya robbal, supaya sama-sama dapat. Baik. Ini satu. Jadi langkah tadi itu sudah benar, pamit. Kemudian ini diundang ke tanah suci oleh yang Maha Suci untuk menjadi orang suci. Maka, nah di sini makanya ini apa? Orang yang berangkat ke tanah suci harus membawa jiwa raga yang suci. Niatnya yang suci, kemudian juga jiwanya suci, bebas dari segala dosa, juga bebas dari dosa kepada sama manusia. Jadi dalam pamit ini bukan hanya minta didoakan supaya mabrur hajinya atau umrohnya, tetapi lebih dulu dalam pamit minta maaf. Karena Allah tidak akan memaafkan dosa sesama manusia secara langsung kecuali kita harus face to face
dosa antar sama manusia harus langsung diikrarkan, kita saling memaafkan. Saya yakin yang hadir di samping ikhlas mendoakan juga ikhlas memaafkan, betul kan? Betul? Kita maafkan mereka yang akan berangkat haji. Jangan kemudian dia harus membawa bekal yang suci. Uang yang digunakan untuk umroh ini harus benar-benar suci. Kalau rezekinya halal, maka tatkala Bapak Andi dan keluarga mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, terus innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo sarang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi nanti Pak Andi tatkala sampai di Mikot Makani, biasanya Qardul Manazil, kemudian ini rutenya kemana dulu? Ke Madinah dulu. Madinah dulu. Dari Bir Ali nanti. Nah, dari Bir Ali ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umrah. Nah, itu labbaik Allahumma umrah. Nah, tatkala dia menjabatkan itu dengan niat yang suci, bekalnya sudah suci, sebelum berangkat dia sudah saling memaafkan dengan keluarga, maka malaikat yang ada di Muzdalifah di Bir Ali nanti akan menyambut dengan riang gembira, labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik. Tetapi tatkala orang umrohnya dengan rezeki hasil korupsi yang tidak suci, labbaik Allahumma labbaik, cek malaikat tidak baik, tidak baik. Labbaik wa sa'daik. Dan yang paling penting adalah niat yang suci, murni ke sana mengakui hamba Allah, akan menyerahkan diri kepada Allah dengan senang hati, mengikuti segala perintahnya. Itu intinya. Sekali lagi, luruskan niat semata-mata mencari ridhonya Allah, dengan senang hati, rela diundang oleh Allah, gembira, harus itu. Tong seueur kahoream da bae jalmi yang salah memanganakan. Sieun haji teh cenah sieun disiksa. Nah, saya bade disiksa, rek dihampura dosa, malah rek dibere surga. Seluruh pengorbanan dilipat gandakan, uang yang dipakai untuk itu sama dengan infak fisabilillah 700 kali lipat nanti. Bahkan pulang dari sana insya Allah diganti oleh Allah. Amin. Kenapa saya katakan di sini? Karena Nabi sudah mengisyaratkan ada 4 kelompok orang yang berangkat haji itu nilainya. Pertama, ada orang berangkat haji cuman mendapat nilai sebagai turis, hanya turis saja. Apakah maghfirah dan surga yang akan diberikan? Tidak akan, hanya jalan-jalan gitu. Siapa? Orang yang punya duit, ya, berangkat ke sana juga menggunakan uang dinas, Nurdin. Yang kedua, orang yang hajinya itu nilainya sebagai bisnis saja, dan niat nage kaditu nage bade meser emas Dubai, uih ti ditu meser barang rek diical di dia, bisnis. Ada juga orang yang katipu iblis, jadi tadi turis, bisnis, katipu iblis, hajina karena nafsu. Tatangga geus eunis umroh, aing ge boga duit lah bisa itu. Tidak ada niat untuk memenuhi undangan Allah yang tadi mah. Pokoknya mah kapanasan ku tatangga we nafsu. Eta mah katipu ku iblis. Yang bagus insya Allah Pak Hari ini adalah yang mukhlis tadi, betul-betul ikhlas, ngaku sebagai hamba Allah, diundang oleh Allah, ini bagian dari syariat Islam.
Kesananya semata-mata mencari ridha Allah. Bahkan dalam doanya pun selalu terucap Allahumma sarang inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kumandangkan doa ini di samping talbiyah 3 kali mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarikalak. Lalu disambung dengan sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah saja, karena umroh ini napak tilas dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholawatnya saya katakan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian baca doa yang tadi Allahumma nas'al abika dia sanes nanaon sanes bade bisnis, bukan sebagai turis. Na'udzubillah kalau sampai tertipu iblis, kami betul-betul mengikhlaskan segala-galanya. Niat yang suci, rezekinya suci, untuk mendapat ampunan dari yang maha suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang paling berat nih, karena urusannya di sini, Pak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini yang pertama. Di samping tadi kita benar-benar menghormati syariat ini dengan penuh kegembiraan, bergembira dengan segembiranya, sehingga semua yang dikhawatirkan hilang, terhapus dengan motivasi spirit yang tadi. So kalau menjelma haji niat seperti itu. Banyak kejadian orang yang dari sini kurang sehat datang ke itu jag-jag bisa melaksanakan. Itu luar biasa anugerah dari Allah. Tapi yang niatnya kurang semangat, kurang mukhlis, nu jag-jag tidina ge ngadak-ngadak gering datang ke ditu Pak. Kalau tidak mukhlis itu. Aya pemuda tidina. Tapi datang ka ditu ngeun ukur ngagoler we Pak. Teu ayat tawaf sunat. Ka ditu teh salama musim haji ngeun ukur sakali we ka ditu teh tawaf pertama dan seterusnya. Nanti lagi kanina tawaf ifadah. Mungkin ngan katilu kali ka ditu nage jeung tawaf wada. Waduh, rugi banget ini. Makanya mudah-mudahan Bapak dan keluarga rombongan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk haji ini Nabi mengatakan watajawwadu, kamu harus mau bekal. Bekal apa? Pertama materi, rezekinya yang halal, ya. Makanya kalau belum zakat harta bukan apa-apa ini. Kalau pas dia nisab hartanya wajib zakat. Kalau tahun itu juga jatuh tempo harus bayar zakat, lebih baik bayar dulu zakatnya. Jangan gunakan rezeki yang belum dizakati karena masih kotor. Ini. Kemudian niat yang bulat seperti tadi, watajawwadu, bekal non materi, yaitu ilmu. Haji itu adalah ibadah, dan ibadah yang diterima adalah ibadah yang benar di samping ikhlas. Memang ikhlas tapi tidak benar. Jadi syarat ibadah diterima itu kan 3. Ayo, apa? Yang pertama, tidak cacat akidah, benar-benar punya tauhid la ilaha illallah. Orang yang tauhidnya cacat, misal masih dia mengagungkan Roro Kidul, masih haji pulang anting mau diterima ibadah haji. Ini penting sekali. Yang kedua, benar. Nah, ini patokan benarnya apa? Kata Nabi, khudzu anni manasikakum. Kamu untuk menjalankan ibadah haji umrah ini hanya mengikuti aku saja. Jadi Bapak tawaf itu niatkan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tiba'an li sunnati nabiyyik. Ya Allah, aku datang ke sini melakukan tawaf, melakukan sa'i, tiada lain. Nah, kami ini adalah karena iman padamu ya Allah. Kemudian kami meyakini kebenaran Al-Quran, dan kami lakukan semua ini
menurut apa yang Nabi contohkan, maka jangan sembarangan di Ka'bah. Saya sering berseloroh kade karena Ka'bah ulah toelna. Nu meunang di toel ngeun dua. Satu kalau mungkin adalah rukun yamani, tangan kanan di situ sentuhkan, tidak usah menciumnya, karena di situ tempat ijabah doa dikatakan oleh Nabi seakan-akan tangan kanan Allah. Siapa doa di situ, insya Allah makbul doanya. Kemudian yang paling populer adalah Hajar Aswad. Apa? Di situ disentuh dan langsung juga boleh dicium. Dua-duanya afdol. Salah satunya namun nyium pasti nyentuh. Jadi kalau mau mencium Hajar Aswad, sentuh dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an li ahdika. Itu harus dibaca itu. Saya melakukan ini bukan karena Hajar Aswad istimewa, ya menurutan Rasul. Nah itu yang penting. Makanya salah gede orang yang sambil tawaf lewat makom Ibrahim digalentoran makom Ibrahim diciuman. Kamu bisa melihat orang seperti itu. Itu salah gede, Pak. Tidak boleh itu. Atau seluruh Ka'bah diciuman. Tidak ada. Kecuali nanti selesai tawaf mau berdoa di multajam, nggak apa-apa merapat di situ. Upami ti katepihan makieu diangkat pandangan, tapi lamun kaleresan urang rengsek tawaf 7 putaran bisa merapat ke Ka'bah begini. Napa kadinya doa? Paham? Ini perlu diketahui karena kesalahan kecil juga masih terjadi. Contoh untuk bapak-bapak, mengenakan kain ihram bagian atas begini namanya ittiba, ini terbuka hanya untuk tawaf. Bagaimana salat tawaf? Mau sholat ini harus sudah ditutupkan pada seluruh tubuh. Beneran yang abadun sorban rada rubah. Nah, nanti waktu sholat 2 rakaat tawaf ini hati-hati, Pak. Kain ihram yang atas gini. Semua ulama mengatakan kalau terbuka punak waktu sholat itu hukumnya makruh. Tapi masih banyak orang yang setelah tawaf sholat sunat masih keneh terbuka. Hati-hati, Pak. Jadi nanti di sini alhamdulillah banyak rombongannya terdiri dari kaum ibu ini. Bapak-bapaknya bisa dihitung dengan hitungan ini. Ya. Ibu-ibu mah nggak usah robah, ini bapak-bapak terutama. Sekecil itu pun harus bapak lakukan. Lalu bagaimana cara berdoa Nabi? Sesuai dengan Al-Quran. Wala tajhar bisyolatika wala tukhaffid biha wabtaghi baina dzalika. Jangan dikeraskan dan jangan pula terlalu pelan. Makanya kalau mendengar orang lain di situ teriak-teriak dalam doa tawaf maupun sa'i, pasti tidak benar itu. Sekali lagi, yang berdoa di waktu tawaf dengan teriak, termasuk waktu sa'i, waduh itu gandengnya luar biasa. Benar? Benar? Apa benar ini? Tidak benar ini. Saya katakan tidak benar karena melanggar Al-Quran. Kenapa saya katakan? Dulu Nabi pernah menegur kepada sahabat yang terlalu keras. Irbang, si lain ngadoa teh lain ngadoa kanu torek, Allah Maha mendengar. Tidak akan dilarang oleh Nabi kalau benar. Betul kan? Maaf Pak Andi, kalau ada pembimbing mutawib namanya mengomando doa, itu juga termasuk bukan yang dicontohkan. Doa mah hak masing-masing. Berdoalah sesuai dengan apa yang tahu. Kalau Allah mampunya baca surat kul, baca kulhu terus. Tidak apa-apa. Cuman saya ingin beritahu ini bekal. Doa tawaf itu seperti yang saya katakan tadi. Awali dengan Allahumma ayo. Imanan bika. Wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an wattiba'an li sunnati nabika
wa wafa'an bi ahdika. Jadi intinya, ya Allah, aku datang ke sini karena iman padamu. Aku membenarkan kepada seluruh firman-Mu dalam Quran. Aku akan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan aku menepati janji sebagai hamba-Mu yang harus mengabdikan diri padamu. Ini inti yang harus kita lakukan. Lalu tawaf maupun sa'i sebenarnya tidak ada doa khusus. Cuma esensinya ini untuk doa tawaf 4-nya. Apa? Pertama, mengagungkan Allah. Makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, karena ikut Nabi menghidupkan syariat Nabi Ibrahim, maka baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi putar kotoran terus subhanallah alhamdulillah. Terus itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita ke sana benar-benar mohon ampun dari dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita. Asal istighfar. Silakan istighfarnya yang paling enteng boleh astagfirullah astagfirullah. Mau Allah maghfir walidayya warhamah, silakan. Jadi istighfar. Baru yang keempat, kita tentunya semua manusia punya cita-cita dan keinginan, betul? Betul? Tumpahkan apa yang kita inginkan. Dan itu dicontohkan mulai dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Ini bahkan menjadi mungkin termasuk yang tidak boleh kita lewatkan adalah Nabi selalu membaca luar biasa ingin bahagia dunia akhirat. Rabbana atina. Makanya dulu waktu saya masih aktif di Masjid Agung melakukan bimbingan haji itu karena dorongannya saya waktu haji pertama kaget melihat orang ibadah haji banyak melakukan kesalahan. Saya khawatir pada jamaah supaya tidak salah, biaya begitu besar, apalagi sekarang sulit untuk mendapat porsi, kalau sampai ke sana gagal. Bener kan? Gagalnya kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang Nabi contoh. Ini yang paling khawatir. Ini yang paling khawatir. Di sana banyak orang yang teriak-teriak doanya waktu sa'i. Sampai dari rombongan Indonesia ada yang sambil sa'i membaca lagu Majuta Gentar, Pak. Majuta Gentar membela yang bayar itu. Pernah terjadi itu. Ini penyimpangan yang mana mungkin Allah menerima yang beda seperti itu. Karena semua ulama sepakat yang diterima ibadah yang benar, maka Nabi mengatakan khudhu anni manasikaku. Ambil manasiku. Jangan mengambil manasik dari orang yang suka melanggar aturan Rasulullah. Daripada doa teriak-teriak mengikuti komando, lebih baik kita doa sendiri aja. Karena ada sekarang modus orang berangkat haji kurang bekal, padahal bekal yang paling penting ilmu. Rizki yang halal non materi adalah bekal ilmu dulu supaya benar ibadahnya. Jangan saya berangkat umroh tanpa ada bekal seperti ini. Kesana ikut-ikutan, batur gogorowokan, milu gogorowokan, wah nggak benar itu, nggak benar. Baik, saya katakan tidak benar karena melanggar Quran. Quran sudah memberikan batasan, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi sekali lagi esensi doanya tadi apa? Mengagungkan Allah, salawat Nabi, istighfar mohon ampun untuk diri kita dan untuk seluruh keluarga kita. Juga mohon Pak Andi jangan lupa mohonkan ampun buat kami semua. So, Pak Andi teh, semoga Allah mengampuni dosa-dosa jamaah Al-Ar. Daftar terlampir, tidak usah sebutkan satu-satu. Bisi kaburang CF daftar terlampir karena yang hadir sekarang pasti ada dalam daftar malaikat. Yakin? Kita ikhlas? Ikhlas mendoakannya? Insya Allah. Nanti Pak Andi dengan nyebut ya Allah jamaah Al-Ar, semoga diampuni, termasuk terutama Pak Jaja nanti ya. Harus itu. Banyak kewenangan tidak termasuk dalam situ. Baik, kita teruskan. Ya. Kemudian
Dalam sa'i juga sama, cuman untuk sa'i lebih cenderung kepada peningkatan tauhid. Gini mah bablas itu. Nah, contoh lain dalam berdoa ini. Ini kesalahan jamaah waktu di Bukit Sofa dan Marwah. Banyak yang lewat sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu. Nanti di Bukit Sofa Bapak berhenti menghadap kiblat, angkat kedua tangan sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, dan seterusnya. Apa saja no ayah hafal di situ. Robana getena, robana atina lagi dibaca di sini gak apa-apa. Paham? Begitu pula waktu di Marwah sama itu. Sana sini Allahu Akbar. Kayak contohnya gitu no ayah berdiri menghadap Ka'bah. Lakukan itu, tidak sulit Pak. Tidak sulit. Saya heran banyak orang yang terburu-buru di situ, yang buru-buru anggeus ini, padahal sambil berdoa kan istirahat loh. Gaduh cai heula teu naon Pak. Hati-hati. Bekal saya sambil jalan. Nanti di Marwah berdoa lagi. Seperti itu, angkat kedua tangan. Sama halnya pada saat kita selesai tawaf mau menuju ke Bukit Sofa, berdiri dulu sejenak berdoa, ya, berdoa menghadap Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar, sama itu. Bismillah Allahu Akbar, baca sebelum berangkat ke Bukit Sofa. Ini yang sifatnya teknik, karena masih banyak orang yang melakukan, terutama yang paling menonjol kesalahan adalah doa sambil teriak mengganggu orang lain. Menuju sa'i. Nah, doa untuk sa'i la ilaha illallah wa la syarikalah. Baca qul sebanyak-banyaknya. Yang kedua, doa yang paling diminta untuk sa'i adalah istighfar. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab. Atau tidak hafal itu astagfirullahaladzim aja lah yang paling penting. Yang penting mohon ampunan dari Allah. Bukit Sofa, Bukit Marwah tempat ijabah sama dengan Rukun Yamani, Hajar Aswad, Multajam, Makom Ibrahim, Hijir Ismail. Ini tempat-tempat ijabah doa. Dan nanti selesai tawaf ada, bahkan ini menurut imam selain Imam Syafi'i ada yang mengatakan sholat 2 rakaat pada tawaf ini syarat Pak. Artinya kalau tidak sholat 2 rakaat setelah tawaf tidak sah tawafnya. Kalau menurut Imam Malik wajib itu. Menurut Imam Syafi'i adalah sunat muakkad. Karena tidak ada tawaf kecuali disertai dengan sholat 2 rakaat. Dikatakan afdalnya di Makom Ibrahim, tetapi para ulama sepakat sholat 2 rakaat itu harus dilakukan di dalam masjid, di mana saja boleh. Jangan memaksakan di tempat Makom Ibrahim kejejak ku batur, mau ini jamaah banyak, belakang aja. Setelah itu berdoa. Ini sholat tawaf namanya. Yang bacaannya tidak boleh diganti itu. Rakaat pertama Fatihah. Setelah Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua Fatihah dengan surat Ikhlas. Walaupun Pak Andi hafal Yasin, jangan coba-coba itu. Sholat di situ baca Yasin, nggak usah. Nabi contohnya ini disiplin Pak namanya. Disiplin. Sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Baik, sekarang ini itu saja banyak. Niat ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan khawatir, yang undang adalah Allah. Kalau saya diundang oleh Pak Epul juga, Pak Epul tanggung jawab itu, akomodasi segala macam itu. Beres? Iya, yang undang siapa? Allah, masya Allah, tong hariwang. Yang kedua, mudah-mudahan gini berangkat ke Madinah, Bapak harus merasa diundang oleh Rasulullah. Kalau di Mekah jadi tamu Allah, di Madinah menjadi tamu Rasulullah. Untuk apa di sana? Nabi menganjurkan bagi yang mampu tong joledar minimal 5 tahun sekali masih kadi sholat di Masjid Nabawi. Lalu gunakan kesempatan itu untuk ziarah pada Rasulullah. Jadi niat pertamanya memenuhi undangan Rasulullah. Ini perlu tahu, ini diundang oleh Rasulullah untuk ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang nilainya berapa? 1000 kali ini. Setelah itu ingat,
Aduh, ini sekalian ke Madinah. Rasul bijak, tidak memerintahkan kamu harus berkunjung ziarah kepada saya, karena itu bisa dikhawatirkan nanti ada penyimpangan akidah. Nih, perlu dipahami nih. Datang ke Madinah ini bukan untuk mengkuduskan Rasulullah, tapi ingin menghargai sesuatu peninggalan Rasulullah yang begitu tinggi nilainya. Sholat di Masjid Nabawi, 1000 kalian sholat di dia. Mudah-mudahan tiasa Jumaahan di itu Pak. Sekali Jumaah 1000 kalian Jumaah. Nah, lalu kita berziarah pada Nabi. Dan etikanya 2 hal. Pertama, jangan mengeraskan suara selama di Madinah. Abturnaun di Masjid Nabawi. Tekenging narikeun suara apa. Makanya tatkala ziarah kepada Rasul pun kita harus mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, dengan pelan saja. Yang kedua, mudah-mudahan kita mendapat jaminan dengan jarak ke situ mendapat syafaat. Nah, untuk ini tolong dicatat surat An-Nisa ayat 64 ujungnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Intinya begini. Dulu para sahabat kalau mereka sadar atas dosanya langsung dia bertobat sambil menghadap Rasulullah, minta didoakan. Sekiranya mereka berbuat dosa, lalu datang menghadap Rasulullah, mereka beristighfar, oleh Rasul dibantu istighfarnya. Wastaghfarallahumur rasul, ku Rasul ke dipanggil istighfarkeun. Ini syafaat. Pasti orang yang oleh Nabi didoakan, diistighfarkan, dosanya diampuni. Kepada Allah kita mohon, ya Allah, mudah-mudahan surat An-Nisa ayat 64 ini tidak diberlakukan khusus untuk sahabat, berlaku untuk seluruh umat Islam termasuk kami, karena kami baru sekarang berkesempatan menghadap Rasul. Leres tak? Leres? Yakini ayat ini berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Afdol kalau Bapak di Raudhah baca surat ini. Kanu umroh kalasan Masjid Nabawi, dan ini dilakukan sebelum ziarah Pak. Jadi tidak sopan kalau kita langsung ziarah tanpa sholat dulu, minimal sholat tahiyatul masjid. Afdolnya kita ziarah setelah ikut sholat berjamaah, sholat fardu, baru kita ziarah ke Rasulullah membaca ayat surat ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir. Lihat aja surat dalam Quran An-Nisa 64 ujungnya. Kalau nggak sempat melihat itu ingat saja, ya Allah, ayat Quran dibaca ku pajajak teh begitu. Mudah-mudahan berlaku untuk kami. Waktu di Raudhah itu beli hilap Pak Ani beli hilap. Ya Allah, eta ayat nu basa dinten Sabtu pajajak baca ieu. Mudah-mudahan berlaku untuk kita. Makanya kita ikhlas bacanya walau annahum idzalamu anfusahum ya'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwab. Ya Allah, semoga ayat ini berlaku untuk saudara kami yang umroh tahun ini. Amin. Terutama Pak Andi, sehingga diakui sebuah nabi dan mendapat syafaat. Inilah doanya ini. Ya rada panjang ya. Mari kita samanya berdoa. Titipan kepada Allah sebagaimana Nabi mendoakan Sayyidina Umar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Ini doa dari kita untuk siapapun yang berangkat haji. Titipan para Allah, satu, agamanya. Jangan sampai cacat akidah. Jangan sampai melakukan penyimpangan di dalam ibadah. Ini yang paling pokok. Yang kedua, kita titipkan seluruh yang diamanatkan kepadanya, karena beliau meninggalkan keluarga, tanggung jawab. Semoga selama ditinggalkan
dijaga oleh Allah. Amin. Kemudian wa khawatima amalik, karena amal yang menentukan itu akhirnya, semoga terjaga sampai amalnya yang terakhir, terutama di akhir hayat dia tetap beramal yang baik sehingga husnul khatimah. Amin. Zawadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah menambah ketakwaan kepada seluruh saudara kami yang tercantum di sini, keluarga Pak Andi. Sekali lagi, zawadakallahu taqwa, semoga ketakwaan meningkat, artinya rasa takutnya kepada Allah, ketaatannya, menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah. Lupa tadi saya ini, padahal ini yang paling penting. Pahala begitu besar, janji Allah pasti, tetapi akan tersendat ataupun terhalang tatkala dalam hati punya niat yang tidak baik. Jadi yang paling hebat itu, yang paling berat menjaga hati. Kenapa? Bagi yang umroh maupun haji punya niat tidak baik langsung kena sanksi. Wa may yurid fi bil hadin bidzulmin nudziku min adzabin alim. Jangan punya niat untuk menyimpang daripada sunnah Rasul. Mual jadi ibadahna. Ataupun kita punya niat untuk berbuat yang tidak baik, niat jahat. Kalau sekarang di sini nggak kena sanksi selama belum dikatakan niat tidak baiknya. Tapi kalau sedang di sana, tetap Allah memonitor dan akan mendapat sanksi. Yuri surat Al-Ahzab ayat 25-nya. Nudziku min adzabin alim. Jaga hati, jangan ada niat yang tidak baik. Makanya dalam doa Rasul itu wa khawatima amalik, ujung amal, zawadakallahu taqwa, semoga Allah menambah ketakwaan, wa yassara lakal khaira haitsu kunta, dan wa ghafara dzanbak, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian wa yassara lakal khaira haitsu kunta, semoga Allah memberikan kemudahan untuk mendapat hal-hal yang baik, bisa melakukan yang baik dimanapun berada, sejak berangkat sampai pulang. Amin ya rabbal alamin. Itu inti doanya. Kita ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika zawadakallah at-taqwa wa ghafara zambaka wa yassara laka al khaira haitsu kunta bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin. Inilah rasa empati kita, ikut bergembira dengan iringan doa. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf waktunya agak bablas ini, lebih 20 menit dari kebiasaan, karena ini seakan-akan penataran manasik umroh ini. Terima kasih, berguna insya Allah buat semua yang mudah-mudahan kita semua dapat undangan seperti Pak Andi. Bahagialah kalau dalam undangan itu bareng Pak Jaja, Nyarengan, Jamaah Al-Ar. Aduh, hebat sekali ini. Masih mungkin ini. Insya, walaupun saya pensiunan, uang pensiunan hanya cukup untuk berobat juga masih kurang. Tapi tidak mustahil kita punya bekal untuk berangkat ke sana. Karena ini urusannya Allah yang undang.
Wallahu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak DKM, hatur nuhun Pak Andi, abdi parantos tiasa ngiring ulu biung dina acara anu mundal ieu insyaallah.